Halo, apa kabar? Ketemu dengan saya Sarah Neriza. Kali ini saya akan membahas mengenai naskah podcast. Nah, kenapa sih kita harus menyiapkan yang namanya naskah podcast sebelum kita merekam suara? Nah, ini dia salah satu pertanyaan yang paling sering Sarah dapatkan. Kenapa nggak langsung ngomong aja? Kenapa nggak langsung merekam suara aja lalu kemudian improvisasi? Kenapa harus repot-repot menulis naskah? Jadi gini teman-teman, kenapa sih kita butuh naskah? Sebenarnya naskah ini berfungsi untuk membantu kita dalam memandu ketika merekam suara dan juga ketika berbicara. Supaya apa sih? Supaya ketika kita berbicara itu bisa rapi, bisa terstruktur, nggak belepotan kemana-mana, dan nggak keluar dari topik apa yang kita bicarakan. Lalu kemudian juga bisa meminimalisasi terjadinya kesalahan. Baik kesalahan terhadap data yang sudah kita cari sebelumnya maupun kesalahan dalam pengucapan data tersebut. Ya namanya orang rekaman suara kadang-kadang ada momen di mana otak dan juga mulut itu nggak sinkron. Tapi dengan adanya naskah ini bisa memandu kita untuk bisa menyampaikan informasi secara benar. Selain itu juga buat kamu yang memang punya beberapa episode podcast, alangkah baiknya kamu punya dokumentasi terhadap episode-episode itu. Jadi bukan cuma kamu punya file mentahnya aja atau file audionya aja, tapi juga bisa sebaiknya dilengkapi dengan naskah podcast. Jadi dokumentasi konten kita tuh jadi lebih penuh atau lebih kompleks, lebih detail gitu ya. Ada teksnya, ada file suaranya, atau kamu misalnya bikin juga berupa video podcast, berarti kamu juga punya videonya juga, jadi lengkap gitu podcast yang kamu miliki. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah gimana sebenarnya cara membuat naskah podcast? Sebelum membuat naskah podcast, kita kenalan dulu dengan 3 jenis naskah podcast. Naskah podcast yang pertama adalah naskah manuskrip. Jadi manuskrip ini adalah kita menuliskan semuanya apa yang pengen kita sampaikan dari mulai opening sampai dengan closing. Kita tulis semuanya secara detail. Dan ketika kita merekam suara, kita gunakan naskah manuskrip ini untuk memandu kita ketika berbicara. Jadi kita tinggal baca aja apa yang sudah kita tuliskan sebelumnya. Jenis naskah manuskrip ini bagus banget buat kamu yang memang masih pemula, yang masih meraba-raba, masih mencari-cari gimana sih caranya berbicara ketika merekam suara untuk podcast. Jadi ada naskah yang memandumu ketika berbicara. Supaya tidak terkesan kaku, monoton, kamu bisa memainkan intonasi suara pada saat membaca naskah. Jadi contohnya kayak gini, daripada mengucapkan kalimat ini secara kaku, misalnya ya, halo apa kabar, ketemu lagi dengan saya Sarah Neriza di The Late Brunch with Sarah Neriza Podcast. Itu kaku banget, monoton banget, tapi kamu bisa mainkan intonasinya kayak gini. Halo, apa kabar, ketemu dengan saya Sarah Neriza di The Late Brunch Podcast. Beda kan ya, kita mainkan intonasinya sehingga suara kita terdengar lebih berdinamika dan enggak monoton. Itu adalah jenis naskah podcast yang pertama. Jenis naskah podcast yang kedua adalah naskah kerangka episode. Jadi kita buat sebuah kerangka, kita buat sebuah bangunan gitu kan ya dari sebuah episode podcast. Apa sih yang pengen kita tampilkan di opening, kita tulis di sana. Misalnya jingle gitu kan, jingle opening. Lalu kemudian opening ini apa sih yang mau disampaikan, cukup poin-poinnya aja. Misalnya salam, nama program, topik dan lain sebagainya. Lalu kemudian masuk diisi, apa sih yang mau dibahas diisi, ditulis di situ. Oh, kita mau bahas A, B, C, D, E, F, G. Selesai. Lalu kalau misalnya diisi itu adalah sesi interview dengan narasumber, kita tuliskan pertanyaan-pertanyaan interview dengan narasumbernya gitu kan. Lalu kemudian di bagian closing kita tulis lagi closingnya mau ngapain, ngucapin terima kasih, mohon maaf, apa kek, call to action lainnya dan lain sebagainya. Jadi ditulis secara detail tapi enggak sedetail manuskrip. Cukup poin-poinnya aja tapi ada bangunan yang jelas atau ada kerangka yang jelas dari tiap episode podcast kita dari mulai awal sampai dengan akhir. Jadi kalau kamu sudah terbiasa menulis naskah manuskrip, kamu bisa mencoba untuk beralih membuat kerangka episode. Nah, jenis naskah yang ketiga adalah naskah bullet point. Ini adalah jenis naskah yang Sarah sering pakai. Jadi kita cukup menuliskan poin-poin apa saja yang ingin kita sampaikan pada saat kita berbicara atau merekam suara. Katakan Sarah pengen membahas mengenai teknik public speaking. Jadi cukup Sarah tuliskan di situ apa saja yang mau disampaikan. Teknik pertama, teknik kedua, teknik ketiga, tips misalnya dan lain sebagainya. Jadi fokus terhadap poin-poin apa saja yang ingin disampaikan.
Kalau kamu sudah terbiasa merekam suara, kamu sudah terbiasa berbicara, nah bullet point ini emang enak banget digunakan buat kamu. Karena apa? Karena nggak butuh waktu yang lama untuk proses menulis naskahnya. Pertanyaan yang kedua adalah mana sih sebenarnya naskah yang tepat untuk kita? Nah itu kita bisa sesuaikan dengan format podcast kita. Jadi kayak misalnya Sarah bikin podcast storytelling di podcast Kalau Cinta, biasanya Sarah akan menggunakan naskah manuskrip agar storytellingnya lebih bagus, alurnya bisa lebih enak, kita membawakannya, theater of mind-nya itu juga lebih kerasa. Jadi Sarah butuh naskah manuskrip untuk format storytelling. Tetapi untuk podcast monolog di The Late Brunch with Sarah Neriza Podcast, Sarah biasanya menggunakan bullet point karena udah tahu apa aja yang mau disampaikan. Nah, tahapan-tahapan dalam membuat naskah ini sebenarnya gampang banget teman-teman. Jadi pertama kita tentu saja mencari data atau riset terlebih dahulu. Bisa lewat buku, bisa lewat interview, bisa observasi, bisa dengan membaca di portal berita di internet. Pokoknya bebas deh dari manapun kita menemukan data. Lalu kemudian kita susun gitu kan ya, mana saja yang pengen kita sampaikan kepada pendengar. Jadi kalau manuskrip ya udah, kalau kita pengen sampaikan banyak hal kita tulis saja semuanya. Tapi kalau bullet point kita tulis poin-poinnya saja. Setelah kita selesai menulis naskah, ada baiknya kita baca terlebih dahulu naskah yang sudah kita buat. Jadi jangan langsung dipakai untuk rekaman suara, tapi kita baca dulu agar kita mengetahui ini naskah enak nggak ya untuk diucapkan. Jadi naskah podcast itu adalah naskah yang digunakan untuk diucapkan, untuk disampaikan, bukan sekedar untuk dibaca. Jadi kita harus pelajari juga bagaimana sih membuat naskah untuk disampaikan, bukan untuk dibaca. Salah satu tipsnya adalah tulis secara singkat. Keep it short and simple. Jadi sederhanakan saja, nggak usah bertele-tele. Lalu tips yang kedua adalah easy listening formula. Jadi sampaikan itu secara nyaman, enak, dan singkat sehingga lebih mudah dimengerti oleh orang lain atau oleh pendengar. Lalu tips yang ketiga adalah hindari menggunakan kalimat langsung. Jadi kamu ganti informasi yang kamu temukan di buku atau di internet dengan kalimat tidak langsung. Contohnya kayak gini nih, kalimat langsung itu contohnya kayak gini. Saya ingin makan, kata Sarah. Nah ini gak enak banget kalau dipakai untuk naskah, tapi kita harus ganti menjadi kalimat tidak langsung. Contohnya, Sarah mengatakan bahwa ia mau makan. Nah itu adalah contoh kalimat tidak langsung. Jadi pastikan ketika membuat naskah podcast, kita tahu bahwa naskah podcast itu bukan cuma untuk mempermudah diri kita ketika berbicara, ketika merekam suara, tapi apa yang kita sampaikan itu juga harus dapat mudah dimengerti oleh pendengar. Oke? Jadi gimana? Di antara 3 jenis naskah podcast ini, manakah yang sudah kamu gunakan atau mau kamu gunakan? Kamu bisa tulis ya di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Kalau kamu suka dengan video-video saya yang lainnya, kamu bisa subscribe channel ini. Bye-bye.